Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muammar Kadafi. Saya adalah salah satu pendamping PKH Kecamatan Muha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman dan kita semua untuk mengikuti kegiatan pendamping sosial PKH. Dan video ini juga sekaligus saya buat untuk tugas di klub Daring Stunting 2022 gelombang 2 angkatan 20 pada modul 4 mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah, sekarang kita akan bersama-sama ibu mengikuti kelas PKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ibu-ibu telah hadir di kelas PKH. Apakah ibu sudah mempelajari pertemuan sebelumnya? Sudah. Nah, apakah itu sudah diterapkan di rumah? Sudah. Nah, alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi, ibu-ibu nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok ya. Ya. Kelompok 1 untuk bayi baru lahir, kemudian kelompok 2 untuk ibu menyusui. Silakan bisa ya ibu-ibu. Ya, nanti ada 2 tabel. Yang pertama tabel untuk bayi baru lahir, nanti dikerjakan oleh kelompok ini ya. Kemudian untuk kelompok ibu hamil atau ibu menyusui oleh kelompok itu. Ya, silakan diisi ya ibu-ibu. Sekarang kita bahas tentang kebutuhan bayi baru lahir ya ibu. Kira-kira salah satunya apa ya dok? Kebutuhan Yang pertama itu ASI. untuk menyusui. Yang kedua itu perlengkapan bayi semacam pakaiannya. Ada lagi ibu. Ya beda. Terus kalau yang memberikan ASI itu harus ibu ya? Iya harus ibu. Masa bapak. Ya harus ibu lah, masa Iya masa bapak. bapak. Ya kan nggak mungkin ibu juga. Sudah berkata ya ibu. Siapa yang berikan? Tinggal diisi ya. Ya. Langsung isi. Langsung isi. Masih ada lagi pertanyaan ibu? Nah, untuk kebutuhan mental, nah misalnya ini stimulasi. Ya, stimulasi. Isi ya, tinggal diisi. Bayi itu bisa ibu, bapak, bisa keluarga dekat. Ya, kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanya ya ibu ini. Iya. Karena kita juga belum tahu apa itu artinya stimulasi. Ya. Kalau untuk kebutuhan mentalnya tinggal diisi. Iya. Silakan. Jadi setelah diisi nanti saya akan tempelkan kemudian perwakilan dari kelompok membaca ya biar sama-sama tahu. Ya. Oke, sudah. Ya, kayak untuk kelompok bayi baru lahir sudah selesai. Ya, langsung kita tempel ya. Nanti bantu baca ya. Ya. Bagaimana dengan ibu menyusui? Masih ada? Masih Ya, ada. silakan dilanjutkan. Ini langsung kita tempel di papan kalau sudah selesai. Oke, terima kasih Ibu Heni. Sama-sama. Yaitu ibu menyusui ya. Ya, kita langsung tempel. Sudah. Bisa dibantu Ibu. Silakan dipegang Ibu. Kurang vitamin kalau ibu ini.
Jangan-jangan kurang makan sayur ibu Iya, ini. kekurangan makan sayur kalau nggak ada staminanya sama sekali tuh ibu. Ya, oke. Jadi kita sudah membuat 2 tabel untuk kebutuhan bayi baru lahir dan untuk kebutuhan ibu menyusui. Jadi kalau untuk ibu bayi baru lahir ada ASI. Jadi ASI itu ASI eksklusif yang diberikan oleh ibu ya. Bukan bapak-bapak yang beri kalau bayi. Kemudian IMD. IMD ini maksudnya inisiasi menyusui dini. Jadi bayi itu dibiarkan merangkak ke ibunya. Kemudian untuk kebutuhan mental, stimulasi. Stimulasi itu maksudnya memberikan rangsangan, artinya mengajarkan anak-anak untuk Selama ini ya tiba. mencegah stunting. Kemudian siapa yang beri? Bisa ibu, bisa bapak, bisa keluarga terdekat. Nah, untuk kebutuhan fisik ibu menyusui bisa dibantu baca ibu. Ya silakan. Makanan Ya. Siapa yang akan berikan kalau makanan bergizi? ibu dan keluarga dekat. Ya, jadi yang berikan makanan bergizi itu bisa dari ibunya, dari bapaknya, dari suami, dari keluarga dekat. Kemudian untuk kebutuhan mental, memberikan kasih sayang ya. Kasih sayang itu siapa saja yang berikan? Suaminya Yes, tua dan ya. keluarga dekat. Tanpa kasih sayang, jadi mental ibu menyusui itu terganggu dia. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah pemenuhan kebutuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui sudah terjadi di masyarakat? Ya, sudah. Jadi kesimpulannya, kesejahteraan bayi baru lahir harus dipenuhi orang tua dengan inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif untuk kebutuhan fisik. Dan kasih sayang. Jadi tanpa kasih sayang, ibu menyusui itu susah untuk memenuhi kebutuhan bayinya. Iya, begitu. Jadi kita lanjut ke pembahasan hambatan dan solusi. Jadi untuk hambatan dan solusi kelompoknya masih sama ya. Ya. Untuk ibu Heni nanti untuk ibu menyusui, kemudian ibu Ida untuk bayi baru lahir. Ya, silakan diisi ya ibu-ibu tabel yang sudah dibagikan. Ya. Ibu yang video maju sedikit. Ingin banget masuk ke TV ibu. Ibu pernah ada hambatan nggak sama anak-anaknya? Mungkin anaknya menangis mungkin. Atau ada hambatan Tentu lain? ada Ibu Iga. Ya. Contohnya apa aja contoh hambatan di rumahnya ibu sama anaknya ibu? Kepanasan. Ya. Anaknya pernah tidak mau susu gitu nggak ibu? Ya, pernah. Terus kalau anaknya nggak mau susu, solusinya apa ibu? Ya, dilanjutkan saja, nggak apa-apa. Kasih jajan. Jadi konsultasi saja sama Terus kelompok-kelompoknya. kalau ibu Fitri kalau biasanya anaknya kalau misalkan anaknya nggak mau susu biasanya apa gitu ibu? Ya kita gendong. Kita cari berbagai macam cara Ibu Iga agar anak kami nggak menangis lagi. Cara malu anak Dan nanti potongin. cara malu. Ya silakan isi ya ibu-ibu. Kalau sudah biar kita tempel lagi. Nanti ada perwakilan dari kelompok yang akan membacanya ya. Anak saya juga sebelum ini kan nggak mau susu. Itu tuh dalam tidak. Bapaknya kasih langsung. Iya kan. Normal gitu kan. Ya, sudah ibu-ibu. Sudah. Ya, untuk
tabel hambatan dan solusi bayi baru lahir sudah diisi oleh kelompok 1. Sekarang kita akan tunggu kelompok ibu menyusui. Ya baik. Ibu Heni ini cepat sekali ya isinya ya. Ibu Heni sudah masak di rumah? Sudah. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapaknya nggak kerepotan ya nanti. Iya. Iya. Jangan Jadi ngamuk. Bener ya suami-suami suka ngamuk ya Bu. ya selanjutnya kita akan membahas hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Bisa dibantu baca untuk ibu menyusui, silakan. Pertama tuh hambatannya dia tidak mau menyusui. Nah, solusinya seperti apa? Memberikan rangsangan dan konsultasi pada dokter. Ya. Kemudian untuk kebutuhan mentalnya, Itu sering menangis. nah solusinya, Solusinya saya cari tahu tapi terus menyusui. iya. Jadi kalau untuk bayi baru lahir, hambatan dan solusi yang biasa dihadapi itu yang pertama tidak mau menyusu dia. Jadi untuk solusinya tetap terus berikan rangsangan. Jadi dan konsultasi ke dokter supaya kita tahu masalahnya di mana. Kemudian kalau sering menangis, ya cari tahu juga apa sebabnya dia menangis. Yang jelas pasti ada yang mengganggu kalau dia nangis itu. Nah, untuk tabel hambatan dan solusi untuk ibu menyusui bisa dibantu baca ibu-ibu. Ya, silakan Ibu Heni. Ya, hambatannya kurang lancar asing dan bisa saja kelelahan. Ya. Kalau kurang lancar ASI, solusinya gimana? Konsultasi tenaga kesehatan Ya. dan Kalau dia kelelahan, suami dan keluarganya, keluarga dekat. ya yang akan membantu maksudnya. Jadi ibu menyusui itu tidak boleh disuruh bekerja terlalu berat. Iya. Jadi dia akan berpengaruh Iya, pada jangan lupa juga itu kebutuhan Ibu, ingat baik-baik. ASINya. Kemudian untuk kebutuhan mental kurang perhatian. Kurang perhatian. Ya, kalau kurang perhatian dibicarakan. Ya nanti berpengaruh dia di mentalnya. Ingat ibu-ibu. Itu kita nggak boleh capek-capek. Ya, Duduk aja. di samping itu Pijat capek. ibu-ibu juga bisa mengakses layanan kesehatan. Jadi kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir itu ibu menyusui dapat memanfaatkan layanan tersedia di puskesmas misalnya, masyarakat, posyandu, PAUD. Ya banyak lah, karena banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dihadiri seperti posyandu yang melakukan kunjungan di desa-desa. Ya, jadi itu untuk hambatan dan solusi. Nah, untuk langkah terakhirnya, untuk selanjutnya yang kita bahas adalah kebiasaan. Jadi kebiasaan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi kebiasaan ini semacam tradisi yang biasa dilakukan ketika bayi itu lahir terhadap bayi dan ibu menyusui. Jadi mungkin bisa dikonsultasikan bersama kelompoknya, lalu kita akan tempel untuk membahas lebih lanjut. Kalau ibu-ibu kebiasaan anaknya ketika lahir itu diapain? Dari si biasanya ibu misalkan pas baru lahir langsung dimandikan, Iya, dimandikan. langsung diberi pakaian langsung ibu. Iya. Biasa tuh. Kalau nggak dikasih Ya, pakaian, setelah dia ini kedinginan, Ibu Iga. ini adalah terakhir kita bahas di poin 3 tentang tradisi yang biasa Iya, dilakukan. hari-hari dikubur. Ya. Digoreng. Dikubur Ibu Iga. Langsung ditumbuk. Iya. Ya, ini untuk tabel ibu menyusui ya. Ya. Ya, baik. Kalau untuk
Kebiasaan yang biasa dilakukan semacam tradisi untuk menyambut bayi baru lahir dan ibu menyusui itu. Jadi dua kelompok ini sudah menuliskannya. Misalnya di bayi baru lahir, ya seperti apa ibu-ibu mungkin bisa dibaca. Ya dimandikan, dibersihkan, kemudian hari-harinya. Ya, upacara penyambutan biasa nggak? Biasa. Ya, mungkin lupa ditulis ya, bisa juga. Jadi tradisi-tradisi seperti itu yang dimaksud. Kemudian kalau untuk ibu menyusui, jadi kebutuhannya itu harus terpenuhi dia gizi. Jadi dia harus banyak makan sayur, ikan, buah-buahan dan makanan bergizi. Jadi kalau enggak itu tidak dapat diakses, maka dia akan berpengaruh terhadap bayinya. Gitu ya. Sudah mengerti ibu-ibu? Iya. Nah, jadi kesimpulannya keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi. Jadi jangan buat-buat tradisi yang melanggar syariat. Kemudian tuntutan yang biasa diberikan keluarga dan lingkungan secara material, misalnya makanan, ya kayak ibu ini makanan bergizi, peralatan, perlengkapan bayi, ya seperti yang disampaikan dan didiskusikan oleh kelompok satu tadi. Jadi ibu-ibu nanti di rumah tuliskan rencana yang akan ibu-ibu lakukan di rumah dari hasil yang kita bahas hari ini ya. Tuliskan nanti dibawa pulang ya ibu-ibu. Ya, buatkan tabel janji diri, jadi dicatat nanti kita dibawa pulang. Kemudian ibu-ibu harus mengoptimalkan pemanfaatan bantuan sosial yang diberikan pemerintah kayak sembako yang biasa diakses di warung tuh ya. Jadi jangan buat beli jajan, beli tas, itu buat makanan dan kebutuhan bayi dan ibu hamil. Ya mungkin itu saja ya ibu pertemuan kita kali ini. Sebelum kami tutup dan sebelum kita semua tutup, terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu di kamera. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya sudah. Baik. Paling